Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pertemuan yang keberapa ini ya? Ketujuh ya? Kelima atau keenam. Ya, ini kita akan masuk ke wilayah puisi yang kemarin di semester kemarin ya. Ini sudah dipraktikkan oleh kelas ini dan juga punya antologi puisi gitu ya. Tapi karena ini sudah menjadi bagian dari materi yang sudah saya susun atau yang harus kita pelajari ketika kita berkenalan atau kita masuk ke dalam wilayah tulisan-tulisan kreatif. Ya, suara saya terdengar dengan baik. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Oke. Nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar bisa langsung disampaikan ya. Nah, kebetulan ini yang presentasi sudah share screen ya, sambil menunggu yang beberapa, ini karena sudah 10 orang yang bergabung, tinggal berapa berarti 4 ya, atau 3. Oke, saya persilakan untuk yang punya kewajiban presentasi hari ini, untuk memulai presentasi dan menjalankan diskusinya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul definisi unsur, bentuk, dan jenis puisi. Materi yang pertama yaitu definisi puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan gagasan, emosi, atau pengalaman batin penyair melalui penggunaan bahasa yang estetik, padat, dan simbolitik. Puisi ini tidak hanya menyampaikan makna secara langsung, tetapi juga sering menyeratkan makna mendalam melalui pilihan kata dan struktur yang menarik. Menurut Waluyo tahun 2003, puisi itu karya sastra yang mengandung pemadatan, pencitraan, dan musikalitas dalam bahasa, yang artinya puisi adalah ekspresi kreatif yang menggunakan bahasa secara hemat dan penuh imajinasi, serta memiliki keindahan bunyi. Sementara itu, menurut Herman J. Waluyo tahun 1991 menyebutkan bahwa puisi merupakan ungkapan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa. Unsur-unsur puisi, unsur fisik atau struktur luar. Satu yaitu diksi. Diksi biasanya itu pemilihan kata dalam puisi. Dia sangat penting karena setiap kata membawa makna yang kuat dan estetis. Kata yang digunakan tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan suasana, emosi, dan tema dari puisi. Dua yaitu imaji. Imaji adalah gambaran mental atau kesan yang ditimbulkan oleh kata-kata. Imaji membantu pembaca membayangkan suasana puisi dengan panca indera seperti imaji visual atau penglihatan, auditif atau pendengaran, dan taktil atau sentuhan. Tiga, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bisa ditangkap oleh indera. Kata ini bisa membuat puisi lebih hidup karena pembaca bisa merasakan atau melihat benda atau situasi yang digambarkan. Empat, gaya bahasa atau majas.
Gaya bahasa biasanya digunakan untuk memperkuat ekspresi dan keindahan puisi. Contoh gaya bahasa yang umum dalam puisi yaitu metafora, simile, personifikasi, dan hiperbola. 5. Rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir larik atau bait, sedangkan irama yaitu alunan bunyi dalam bacaan puisi. Keduanya memberikan musikalitas dan keindahan bunyi dalam puisi. 6. Tipografi. Tipografi merujuk pada bentuk penulisan puisi termasuk pemisahan bait, penempatan kata, spasi, dan baris. Tipografi biasanya mempengaruhi makna dan cara puisi dibaca. Berikutnya yaitu unsur batin atau struktur dalam. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang menjadi dasar penulisan puisi. Tema ini menjadi alasan dalam membangun isi dan arah puisi secara keseluruhan. Tema dalam puisi dapat berupa cinta, alam, perjuangan, kehidupan sosial, keadilan, kematian, hingga spiritual. Contohnya, dalam puisi bertema cinta, penyair bisa mengungkapkan kerinduan, harapan, dan patah hati. Yang kedua ada rasa. Rasa ini adalah sikap atau emosi atau perasaan penyair terhadap tema yang diangkat. Rasa dalam puisi mencerminkan kondisi batin penyair saat menulis puisi dan menjadi penghubung antara penyair dan pembaca secara emosional. Contohnya yaitu rasa marah terhadap ketidakadilan atau rasa haru saat mengenang masa lalu. Yang ketiga ada nada. Nada itu cara penyair menyampaikan puisi kepada pembaca atau pendengar. Nada menunjukkan sikap penyair terhadap pembaca. Apakah ia ingin memerintah, menyindir, memicu, menasihati. Nada ini sangat mempengaruhi kesan yang ditangkap oleh pembaca. Contohnya, nada yang tegas dan tajam biasanya digunakan untuk puisi protes sosial, sementara nada lembut cocok untuk puisi bertema kasih sayang. Yang keempat ada amanat. Amanat itu pesan moral atau nilai kehidupan atau pembelajaran yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat bisa disampaikan secara eksplisit langsung atau implisit, tersirat melalui simbol, majas, dan suasana puisi. Contohnya, amanat dalam puisi tentang alam bisa berupa ajakan menjaga lingkungan atau menghargai ciptaan Tuhan. Bentuk-bentuk puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang berkembang dalam tradisi lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri khasnya berupa terikat oleh aturan baku seperti jumlah baris, rima, irama, dan jumlah suku kata. Umumnya bersifat anonim, tidak diketahui pengarangnya, dan digunakan untuk menyampaikan nasihat, cerita, atau ajaran secara lisan. Jenis-jenis puisi lama. 1. Ada pantun, biasanya terdiri dari 4 baris bersajak A, B, A, B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi, biasanya mengandung nasihat atau sindiran. Kedua ada syair, terdiri dari 4 baris bersajak A, A, A. Semua baris merupakan isi cerita atau ajaran. Yang ketiga ada gurindam, terdiri dari 2 baris bersajak A dan A. Baris pertama berisi sebab dan baris kedua akibat atau pesan moral. Yang keempat ada karmina, disebut juga pantun kilat. Hanya berisi 2 baris dengan rima A dan A digunakan untuk sindiran atau humor. Yang kelima yaitu mantra, puisi sakral yang digunakan dalam upacara atau ritual, biasanya simbolik dan repetitif dan dipercaya memiliki kekuatan
magis. Yang kedua ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang berkembang di masa modern dengan bentuk yang lebih bebas, yaitu tidak terikat oleh aturan rima, jumlah baris, dan bait seperti puisi lama. Ciri khas puisi baru adalah nama pengarangnya jelas dan temanya lebih beragam serta ekspresif. Ciri-ciri puisi baru, yang pertama ada bentuk dan gaya lebih fleksibel. Yang kedua ada bahasa lebih lugas dan komunikatif. Yang ketiga ada muncul sajak dan masa sastra modern. Yang keempat ada nama penyair umumnya diketahui. Contoh jenis puisi baru. Yang pertama ada balada, yaitu menceritakan kisah atau peristiwa tertentu sering bernuansa heroik atau tragis. Yang kedua ada ode, berisi pujian terhadap tokoh, benda, atau hal yang dianggap mulia. Yang ketiga ada elogi, yaitu mengungkapkan kesedihan, duka, dan kehilangan. Yang keempat ada soneta, puisi 14 baris dengan struktur dan rima tertentu. Biasanya mengandung dua bagian, yaitu pengantar dan penutup. Yang ketiga ada puisi kontemporer, yaitu bentuk puisi yang lahir sebagai hasil pembaruan dari bentuk tradisional. Puisi ini menantang konvensi, mengeksplorasi bentuk visual, suara, dan bahkan gerak tubuh dalam penyajiannya. Biasanya, puisi ini digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan kegelisahan zaman. Jenis-jenis puisi kontemporer. Yang pertama ada puisi kontras, yaitu memanfaatkan tipografi atau tata letak huruf sebagai bagian makna, tidak hanya isi kata. Yang kedua ada puisi beling, yaitu cenderung nakal dan melanggar norma sastra baku. Seringkali berisi kritik sosial dan budaya secara nyeleneh namun tajam. Jenis-jenis puisi berdasarkan isinya. Satu, puisi naratif. Puisi naratif merupakan puisi yang biasanya menyampaikan cerita atau kisah secara runtut. Ciri khasnya adalah ada unsur tokoh, latar, dan alur seperti dalam prosa. Jenis puisi ini berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi estetika, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan peristiwa penting atau nilai-nilai kehidupan. Contohnya biasanya balada, yaitu puisi yang menceritakan kisah perjuangan, petualangan, atau tragedi dengan nada dramatis. Dua, yaitu puisi deskriptif, berfokus pada penggambaran objek, suasana, atau keadaan tertentu secara rinci dan konkret. Penyair dalam puisi ini bertindak sebagai pengamat, bukan pelaku atau tokoh. Tujuannya adalah membangun imajinasi pembaca tentang apa yang dilihat atau dirasakan penyair terhadap dunia yang di sekitarnya. Contohnya yaitu puisi bertema sosial yang menuliskan kehidupan rakyat kecil, ketimpangan sosial, penderitaan, kerusakan alam, atau kondisi politik. Tiga, yaitu puisi lirik. Puisi lirik mendeskripsikan perasaan dan emosi penyair secara mendalam. Biasanya tidak hanya menceritakan suatu kejadian secara langsung, melainkan menggambarkan suasana batin atau refleksi terhadap suatu pengalaman. Jenis-jenis puisi Jenis-jenis puisi lirik yang pertama itu ode, puisi bernada formal dan penuh pujian terhadap seseorang, benda, atau konsep tertentu. Yang kedua ada elegi, mengandung kesedihan dan duka, seringkali digunakan untuk meratapi kehilangan atau kematian. Yang ketiga yaitu serenade, puisi bernuansa romantis, biasanya berupa nyanyian cinta atau pujian pada kekasih di malam hari. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang didiskusikan, kami persilakan.
Ayo, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahlan. Pertanyaannya yaitu apakah penulis puisi itu harus dengan kalimat atau makna yang tersirat? Jawabannya tidak selalu. Penulis puisi itu sebenarnya bebas, tergantung gaya si penyair dan apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Memang banyak puisi yang menggunakan makna tersirat, karena itu bikin puisinya kerasa dalam dan mengajak pembaca itu merenung. Tetapi bukan berarti semua puisi itu harus begitu. Kalau penyair ingin menyampaikan sesuatu secara langsung, dan lugas pun tetap apa-apa tetap tidak apa-apa karena selama menjaga keindahan dan rasa dalam bahasanya, pada dasarnya puisi itu tentang mengeksplorasikan perasaan dan pikiran dengan cara yang paling jujur dan menyentuh, baik itu lewat simbol yang dalam maupun kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Begitu masalah apa bisa diterima jawabannya?
Baik, apakah teman-teman ingin ada yang ditanyakan lagi? Baik, sebelumnya saya izin bertanya mengenai puisi lama. Kan puisi lama itu jenis puisi yang berkembang pada masa lampau. Puisi lama ini kan terdapat beberapa jenis seperti kayak pantun, gurindam, syair maupun mantra. Pertanyaan saya yakni bagaimana tanggapan kelompok Anda mengenai puisi lama pada zaman modern sekarang ini? Apakah puisi lama itu terus berkembang atau malah ditelan zaman? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marta. Menurut saya, puisi lama itu di zaman sekarang memang sudah tidak sepopuler dulu, tapi bukan berarti hilang atau ditelan zaman. Justru sekarang banyak orang mulai menghargai kembali puisi lama sebagai warisan budaya dan bagian penting dari sastra kita. Saya melihat puisi lama bukan sekedar bertahan, tapi sebagai bertransformasi. Mungkin bentuknya tidak lagi murni seperti dulu, tapi semangatnya tetap hidup lewat cara-cara baru. Kita hanya perlu lebih kreatif dalam mengenalkan dan menghidupkan kembali puisi lama di tengah generasi sekarang. Apakah bisa diterima, Mbak Marta? Berarti puisi lama ini sudah tidak lagi kayak apa ya, kayak tidak dilestarikan. Masyarakat ini lebih terfokus pada puisi baru. Jadi kayak puisi lama ini hanya dipelajari saja, namun tidak ada kayak apa ya, kayak dikembangkan secara lisan lagi begitu ya. Iya, Mbak, karena bisa dibilang begitu itu puisi lama kan memang sudah tidak populer ya.
apalagi itu di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan bentuk puisi bebas atau karya modern yang tidak terikat aturan seperti itu kurang lebihnya Mbak Marta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini kami akan menyimpulkan pemaparan materi pada pagi hari ini. Puisi itu merupakan bentuk karya sastra yang mengekspresikan gagasan, emosi, dan pengalaman batin penyair melalui bahasa yang padat, simbolik, dan estetik. Puisi memiliki unsur fisik seperti diksi, imaji, gaya bahasa, rima, irama, tipografi, serta unsur batin, tema, rasa, nada, dan amanat yang saling melengkapi untuk membangun makna dan keindahan. Berdasarkan bentuk, puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan baru, dan dibagi menjadi tiga, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Sedangkan berdasarkan isinya, puisi dapat berupa naratif, deskriptif, maupun lirik. Keseluruhan unsur dan jenis ini mencerminkan kekayaan ekspresi sastra yang memungkinkan penyair menyampaikan pesan secara mendalam dan kreatif kepada pembaca. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pembahasannya terkait dengan topik yang sudah ditentukan, ya ini berbicara tentang puisi. Ini tadi sudah lengkap ya, dari jenis-jenisnya, dari puisi lama, puisi baru, hingga puisi kontemporer. Setidaknya ini sudah diketahui. Ya, kalau misalnya di kemarin di tugas kalian semester yang lalu itu belum, misalnya, ya ini berarti melengkapi materi yang di semester lalu yang tugas membuat antologi itu, atau di semester lalu itu sudah menyinggung masalah ini juga atau belum? Di mata kuliahnya Pak Engin itu yang ada buku antologinya sudah disinggung ini, jenis puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer, disinggung ini apa tidak? Hmm? Bagaimana? Suara saya terdengar apa tidak ini? Kok tidak ada responnya ini? Terdengar, Pak. Kalau mata kuliahnya Pak Enkin yang apresiasi puisi itu lebih ke puisi-puisi karya itu Pak. Sastrawan kayak W.S. Rendra, terus Gusmus, itu terus apa disuruh kayak menelaah isinya dari setiap bait-bait itu. Gitu ya. Jadi lebih ke puisi kontemporer ya, dan juga puisi baru. Oke, bisa ditutup share screen-nya Mbak Aulia. Sudah, Pak, sudah ditutup. Oke, karena tadi sudah disinggung setidaknya
eh, mulai berkenalan ya, setidaknya mulai berkenalan dengan puisi, dengan kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan puisi. Ini waktunya tinggal 3 menit ya, nanti pasti akan terputus dan langsung bergabung kembali ya. Nah, tadi dari presentasi catatannya masih ada belepotan dalam mengucapkan diksi ya. Nah, beberapa itu terpeleset. Nah, ini tidak ada menjadi masalah. Karena apa? Karena belajar. Dengan begitu kalian akan kenal ya. Ini namanya berkenalan kan. Kita berkuliah di sini ini berkenalan. Nah, kalian mulai masuk ke dalam definisi puisi, kemudian kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan materinya. Ada kata-kata baru yang mungkin waktu di SMA, waktu di semester-semester sebelumnya itu belum muncul sehingga terpeleset ketika mengucapkan atau mempresentasikan ya. Karena memang berkenalan ya tidak ada menjadi masalah. Nah, seperti itu ya. Kalau kita tidak berkenalan dengan kata-kata itu, ya, kita selamanya nggak akan kenal, ya. Nah, ini saya buatkan pengantar. Saya buatkan pengantar tapi menggunakan pola-pola puisi dalam menyusunnya. Ini sekaligus untuk memberikan refleksi dari pertanyaannya Mas Ahlan tadi ya, apakah puisi itu harus menggunakan kata-kata yang konotatif. Apakah boleh puisi menggunakan makna yang denotatif? Kedua-duanya boleh, bergantung penyairnya, seperti itu. Nah, itu kan juga sudah disampaikan oleh pematerinya. Penyair punya kebebasan yang diberikan atau yang dimiliki disebut dengan lisensi puitika. Ya, kebebasan dalam menulis karya puisi-puisinya. Nah, Nah, ini saya memberikan perkenalan saja dengan bahasa puitis ya. Kita saat ini berada di ruang yang teduh, ruang yang penuh dengan kata penuh kontemplatif, kata yang bisa melebihi rindu seorang pecinta kepada kekasihnya. Kita di sini masuk dalam ruang yang penuh dengan ketenangan. Tiada keterpaksaan di sini, semua melebur tanpa hasrat kuasa menguasai. Kita sama dalam wujud manusia, fana dan penuh dosa. Namun mari kita sucikan diri dengan niat dan ketulusan kata. Puisi itu serupa doa, maka menulis puisi berperilakulah seperti tatkala memanjatkan doa pada Yang Maha Suci. Ya. Ini saya buatkan perkenalan masuk ke dalam wilayah perpuisian dengan bentuk-bentuk puitis. Nah, misalnya ini saya jadikan puisi, saya menyebut ini puisi sudah siap atau sudah boleh menjadi puisi. Judul sudah ada, isi sudah ada. Ya, saya beri judul misalnya Altar Puisi. Ya, ini sudah menjadi puisi. Kan gitu. Nah, cuman kalau ini menanggapi pertanyaannya Mas Ahlan.